Baik anak-anak, kita mulai pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih anak-anak sudah hadir pada pembelajaran hari ini. Ini sebelum saya mulai, mungkin saya cek kehadirannya. Di sini ada 13 anak. Ini silakan Alin dipimpin teman-temannya berdoa. Berdoa dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Agar lebih bersemangat lagi ya, kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Jadi kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam kehitungan keempat ya. 1, 2. Ya baik anak-anak, perlu diketahui hari ini kita akan belajar tema 4, yaitu berbagai pekerjaan ya. Kemudian subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Pembelajaran pertama ada 4 ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian bisa menuliskan contoh kegiatan yang dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Ada 2 topik ya yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu upaya pelestarian sumber daya alam. Kemudian yang kedua adalah unsur intrinsik suatu cerita. Di sini ada yang pernah minum teh di rumahnya atau mungkin setiap hari minum teh? Saya Pak, Elsa. Oh Elsa. Saya Ya. Febri. Oh baik. Minuman teh itu memang menjadi kebiasaan bagi masyarakat Indonesia, khususnya di pagi hari. Itu biasanya kita minum teh. Jadi kalau masih pagi itu hangat, itu enak di badan. Ya. Ya baik. Sebelum itu ini nanti Pak Dani akan tampilkan video tentang tempat hidup tanaman teh. Aliran air, sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Sampai jumpa. Oke, baik. Dalam video tadi kita memperoleh informasi yang pertama, syarat hidup tanaman teh. Di sini Pak Dani ada beberapa contoh kegiatan yang bisa kita lakukan sebagai upaya menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Mungkin ada yang bisa membantu untuk membacakan yang A. Silakan Zidan. Kegiatan yang bisa dilakukan sebagai Yang upaya A itu kira-kira apa? menjaga Silakan baca, Zidan. keseimbangan dan pelestarian SDA. A. Di sini Pak Danis kasih contoh 1. Itu adalah dengan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam, itu kita bisa mencegah terjadinya banjir dan tanah longsor. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ini kalian bisa tanya ya, bisa diskusi dengan temannya. Kira-kira contoh yang kedua, ketiga dan seterusnya. Saya Pak Ada yang mau Elsa. jawab? Silakan. Oh Elsa, ya silakan Elsa. Apa kira-kira contoh yang kedua? Pencemaran air. Mencegah terjadinya pencemaran air. Nah, dari jawaban Elsa itu ada yang tidak setuju dari Setuju, teman-teman yang Pak. lain. Apa setuju semuanya? Yang kedua, Agar flora dan Oh, fauna Naura, tidak silakan, Naura. punah. agar flora dan fauna tidak punah. Betul sekali. Setuju Setuju semuanya? Pak. Setuju Pak. Ya, terima kasih. Nah, anak-anak, tanaman itu banyak sekali memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Ya, apabila tidak berhati-hati dalam memanfaatkannya, terutama tumbuhan ya, tumbuhan dan hewan itu akan punah. Nah, manusia akan mengalami kesulitan. Oleh sebab itu, kita wajib menjaga keberadaan tanaman dengan cara menanam kembali serta menjaga lingkungan. Mbak Dani akan menampilkan, ini adalah video cerita
Nah, di sini Pak Dani sajikan dalam bentuk cerita, yang kemarin mungkin dalam teks ya, kalau sekarang video. Coba diperhatikan sebentar. Taman bermain yang hilang. Menjelang malam tiba, Kupi dan Ayah berjalan-jalan di pesisir pantai. Ayah, airnya mulai pasang. Iya, Nak. Sebentar lagi. Ya, anak-anak, kalau diperhatikan dalam sebuah cerita itu ada yang namanya unsur intrinsik cerita. Tadi sudah dijawab, unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun cerita dari dalam. Nah, kemudian yang ketiga juga ada tokoh. Ada yang tahu tokoh itu apa? Pemeran utama dalam cerita. Kalau latar tempat itu adalah di mana cerita itu tadi terjadi. Kira-kira dari ceritanya Kupi dan Ayah tadi itu latarnya di mana itu tempatnya? Ada 2 tempatnya itu. Selain itu, nah kira-kira suasananya seperti apa? Cerita tadi menyedihkan. Alasannya apa? Kalau menyedihkan tadi alasannya kenapa? Karena Kupi tidak bisa bermain dengan teman-temannya, Pak. Itu amanat apa yang bisa kalian ambil? Agar manusia lebih bijaksana. Agar manusia lebih bijaksana dalam memanfaatkan lahan ya. Kira siapa saja tokoh yang ada dalam cerita? Ada yang bisa menjawab? Ayah, Pak. Ya, siapa? Kupi, Ya, siapa saja? Kuro, Bangau, dan Mumu. Kemudian untuk soal kedua, 3, 4, dan 5 itu mungkin bisa dikerjakan. Kalau ada yang sudah ngeprint lembar kerjanya, mungkin itu nggak apa-apa, langsung dikerjakan di situ, nggak apa-apa. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Kita sudah belajar apa saja? Mengenai sumber daya alam, Pak. Unsur Listrik, Pak. unsur intrinsik suatu cerita ya. Nah, baik. Jadi kita ini tadi sudah belajar yang pertama, yaitu tentang sumber daya alam. Untuk pembelajaran selanjutnya tentang sumber daya alam lagi, Pak Dani nanti akan memberikan evaluasi melalui Google Form. Nanti bisa dikerjakan, nanti saya kirimkan linknya. Sebelum Pak Dani akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Nah, berdoa selesai. Selalu jaga kesehatan, tetap bersemangat meskipun belajar dari rumah. Pak Dani akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.